Wamasu halaqati duburihi lan demek bolongane dubure anak Adam. Wamasu halaqati duburihi lan demek bolongane dubure anak Adam. Alal jadidi miturut kaul jadid. Alal jadidi miturut kaul jadid. Alal jadidi miturut kaul jadid. Yes, kita ke belakang dulu ya. Kemarin untuk istinjaknya sudah dijelaskan, tapi sampai pada yang wajib. Terus selanjutnya yaitu kesunahan atau hal-hal yang harus dihindari ketika istinja. Bali wayajtanibu istiqbalal kiblati wa istidbaroha fis sakhra'i. Ketemu ya? Yes. Yang perlu dijauhi ketika qadil hajat yaitu menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika di apa sakhra ora-ora ya bisa di sana. Tanah lapang. Yes, pokoknya yang tidak ada penghalang. Sebenarnya ya nggak harus sohrok. Ketika tidak di sohrok juga kelihatannya juga nggak boleh. Terus yang perlu sampai nanti kaji, sampai musyawarahkan atau sampai kaji lagi, wayajtanibu itu kan duhono, maksudnya menjauhi, jauhilah. Wayajtanibu itu maksudnya di situ sampai taraf haram, artinya larangan untuk menghadap kiblat itu sampai taraf haram atau hanya sekedar makruh saja. Nanti sampai cari lagi. Terus selanjutnya wayajtanibu al-baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Terus jauhi juga kencing dan buang air besar di air yang mengalir. Raqid itu meneng tak mengalir ya? Meneng ya. Di air yang diam, artinya tidak mengalir. Baik. Di sini nanti sampean baca sendiri ya di dalamnya ya. Itu memasukkan air diam itu yang banyak atau sedikit. Artinya banyak koyok apa nih danau atau yang sedikit. Terus nanti sampai cari kenapa kok tidak boleh, barangkali ada setannya atau apa. Watata syajarati al-musmirati, dan juga di berak atau kencing di bawah pohon yang berbuah. Artinya pohon yang berbuah misalkan apa, mangga, jambu. Bawahnya itu batasannya sampai seberapa? Apa nengi sore tok atau sampai ke sana atau sampai kira-kira buahnya jatuh, artinya ya berarti kan gak nang ngisore wit pas nol Mas Deku, agak kesana agak nyamping sih, atau sebelah mananya sampai cari sendiri ya. Terus wafit toriki, dan juga di jalan yang dilewati orang, mesti yang gerane ono ngising utawa nguyuh nang dalan ya mesti dipisui wong, artinya mesti didoakan elek karo wong sing misalkan kepedak telek nang dalan, mesti miso. Nah itu mesti kena laknat intine, dan itu berbahaya sekali. Terus wadhili, dan di tempat teduh. Artinya di tempat teduh itu berarti bayangannya untuk di daerah Timur Tengah, berarti tempat panas. Di situ ada tempat iup-iupan, ya entah gerdu entah apa, entah itu pohon, di bawahnya ya jangan dikencingi atau jangan diisingi. Terus kemarin wasakbi itu apa ya? Lubang misalkan semut itu apa? Leng ya bahasanya. Paham ya leng ya? Bahasa Indonesia leng ya itu apa? So lubang terlalu umum maksudnya. Lubang yang di situ bolongan hewan biasanya di situ, entah ular entah binatang-binatang itulah. Nah itu juga tidak boleh nguyuh di situ atau berak di situ. Ya sekali lagi sampean itu ya pelajari lagi wayajtanibu, jauhilah itu hukumnya itu sampai taraf haram atau hanya sebatas makruh saja. Nanti sampean pelajari lagi. Saya tak kasih yang global saja, nanti ben sampean ada bahan untuk musyawarah atau untuk belajar lagi. Ini tak terangno terlalu detail, nanti sampean enggak belajar. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti. Terus ketika prosesi ngising dan nguyuh tidak diperkenankan untuk
omong-omongan atau berbicara. Tapi ya tetap ada pengecualian. Misalkan teman sampean mau dicokot ulo misalkan. Pas sampean ngising, ya tetap sampean boleh berbicara untuk menyelamatkan teman sampean dari gigitan ular, ya itu nggak apa-apa. Karena itu lid darurat berarti. Kalau ada darurat, ya bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Ad-darurat tubihul mahdurat. Artinya ada sesuatu hal ketika dalam keadaan darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang asalnya haram. Misalkan contohnya, ya sampean mangan terus kesereten, keselak, anane misalkan hanya khamr saja atau minuman keras, nggak ada yang lain. Kalau sampean nggak minum itu, sampean keselak nggak bisa napas, mati misalkan. Nah itu kan darurat, keadaan darurat. Dan khamr atau minuman keras ini adalah hukum asalnya adalah haram. Tapi ketika keadaan darurat tidak ada yang lain, gelem ra gelem untuk ben nyawane sampean tertolong, nggak keselak mati, ya itu nggak apa-apa diminum. Tapi hanya sebatas untuk menggelondorkan saja. Kok pepeke boleh terus entekno sak botol ya haram. Kok nggak boleh. Ya, hanya sebatas untuk yo menyelamatkan nyawa jenengan itu tadi. Yo ketika wis lolos ya wis. Terus wala yastaqbilu asyamsa wal qamar. Tidak diperkenankan menghadap ke matahari dan juga rembulan, dan juga tidak membelakangi keduanya. Iki ya repot rek. Misalkan kaya awake ada misalkan kiblatnya di awal tadi kan ada yang menghadap kiblat nggak boleh. Misalnya kiblatnya orang yang di utaranya podo ya. Kiblat itu apakah mesti matahari? Enggak ya. Misalkan kiblatnya orangnya di utaranya Ka'bah, berarti sholatnya kan menghadap ke selatan. Tidak boleh membelakangi atau menghadap ke Ka'bah ketika qadil hajat. Terus matahari dari timur ke barat. Terus ini juga nggak boleh lagi. Terus pada pengendi? Masuk serong. Ya itu nanti cari. Makanya sampean itu dipelajari lagi. Ini tidak diperkenankannya yang haram yang mana, yang di situ hanya sebatas makruh yang mana. Terus selanjutnya perkara yang membatalkan wudu. Di sini ya biasa, tapi kalau dipikir ya rada enak. Seninya berpikir kayak aku mau. Kalau hanya sebatas itu ya enak. Yang pertama perkara yang membatalkan wudu itu saya ada 6 ya. Yang pertama, wes saiki delok jerone, ya tak bacakan di dalamnya. Waladzi yungkidu atau yubtilu al-wudu'a khamsatu asya. Kok sitatu ya? Sitatu tak khamsatu? Sitatu. Satu. Iki kok sitatu ya? Nang kene sitat khamsatu ya. Ya bener sih khamsatu berarti. Berarti yang sitatu itu paling memasukkan itu loh. Mamassu halaqati duburihi itu dijadikan sendiri itu. Sehingga jadi 6. 5 ya. Waladzi yungkidu yubtilu al-wudu'a khamsatu asya. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Ya, ketemu ya. Yang pertama itu segala sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Baik itu yang keluar benda padat, benda cair, atau berupa angin, gas berarti ya. Tetap semuanya membatalkan. Al-gubul wa dubur. Artinya jalan belakang atau jalan depan. Misalkan perempuan itu ada yang kentut lewat depan, itu ada tak? Kalau laki-laki kelihatannya kan enggak buntut ya rotuan. Kalau yang perempuan, siapa yang bayangin perempuan? Pernah ada kasus enggak? Perempuan itu kentut lewat depan maksudnya? Belum. Ya kapan-kapan takonon saja. Di sini kan sudah ada yang depan atau belakang. Min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan kana al khariju kabaulin wa ghaitan au nadiron kadamin wa hasin najsan. Terus keluarnya itu dari orang yang berwudu, yang masih hidup. Artinya nek wis mati terus kentut ya rasa diwudu di mana wis. Yang kena kewajiban wudu kan yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal tidak bisa. Terus baik yang keluar itu benda yang seperti biasa, seperti contohnya kencing dan tai, atau yang barang langka.
Semisal keluar emas misalkan, atau keluar di sini contohkan darah atau kerikil, keluar berupa kerikil misalkan, atau berupa emas sekalipun tetap najis dan juga membatalkan wudu. Tapi misalkan yang keluar itu benda padat, misalkan emas, itu hukumnya najis apa mutanajis? Najis apa mutanajis? Mutanajis. Bedanya apa najis karo mutanajis? Kalau najis itu hakikatul barangnya memang najis. Kalau mutanajis itu bisa disucikan. Misalkan contohnya kayak kopi apa luwak ya. Itu kan dari telek apa kotoran luwak. Tapi di situ masih utuh ya, bukan kok wis cemet cair enggak, wis masih gelondongan. Artinya tidak terproses oleh pencernaan. Berarti masih utuh keluarnya. Berarti dalam arti misalkan buah ya gelondongan, keluar masih berupa buah gelondongan. Nanti itu namanya mutanajis. Artinya dibersihkan menjadi suci lagi. Ya caranya yang bersihkan seperti najis-najis itu dibersihkan, dikumbah. Nanti itu berarti tidak najis. Itu namanya mutanajis. Tapi kalau najis berarti hakikatul barangnya memang sudah najis. Lanjut. Kecuali ilal mania al khariju bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin makadahu minal ardi. Ada pengecualian yang tidak membatalkan wudu, yaitu ketika keluar mani disebabkan ihtilam. Ngerti ihtilam ya? Ya, mimpi itu dari orang yang telah berwudu yang tidurnya itu mumakkinin makadahu. Artinya duduk menetapkan pantatnya itu lah. Terus kok ngipi numpak pesawat terbang terus ikhtilam itu keluar sampai ke poyo-poyo itu, berarti nanti wudunya tidak batal tapi wajib mandi. Yakin tak guys? Ya oke. Wajib mandi. Karena kalau yang keluar itu benda najis berarti kan nanti mewajibkan wudu. Tapi kalau yang mani tidak najis tapi malah mewajibkan mandi. Terus selanjutnya fala yang kudu wal muskilu, ketemu ya? Wal muskilu innama yantaqidu wudu'ahu bil khariji min farjaihi jami'an. Muskil itu adalah orang yang tidak jelas laki-laki perempuannya. Mandu. Itu nanti wudunya batal sebab perkara yang keluar dari dua farjinya. Artinya kalau yang muskil itu punya dua alat kelamin, punya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Itu namanya muskil. Bukan kok bener-bener laki-laki macak perempuan, itu bukan. Kalau yang muskil itu berarti nggak jelas. Artinya bayana bener-bener. Punya dua alat kelamin, ya nggak jelas iki lanang, dua wedok, dan dua-duanya fungsi. Maksudnya ini, ketika membatalkan itu keluar dari min farjaihi, dua-duanya, lubang dua-duanya itu keluar, itu baru membatalkan. Kalau salah satunya malah tidak. Yes, aku ya siapa yang tahu observasi, aku ya tahu nemu nih kayak gini. Belum tahu ya. Belum pernah atau enggak pernah. Barangkali ada yang mau observasi ya enggak apa-apa. Maksudnya bentuknya seperti apa juga belum tergambar dan belum pernah ya. Mungkin tanya ke dokteran, barangkali ada yang sekolah. Terus yang kedua, wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin. Yang kedua, tidurnya orang yang tidak menetapkan pantatnya. Wafi, paham ya? Iso gambar ya? Menetapkan pantatnya itu ngerti ya, duduk ngono bilang kok sampean itu. Kalau tidak menetapkan pantatnya ya berarti ya entah miring, entah mengkurep, entah ya wis. Pokoknya selain itu. Nanti ada pengecualiannya. Misalkan orangnya kalau terlalu kurus bagaimana? Kalau orangnya terlalu gemuk bagaimana? Oh, bolongan. Ya, lanjut. Wa fi ba'din nusakhil matni ziyadatun minal ardi. Iku membahas lafaz ya. Sebagian teks redaksi kitab yang lain itu menambahkan minal ardi. Artinya ghairi hayatil mutamakin minal ardi. Artinya menetapkan pantatnya di bumi. Ada bahasanya minal ardi. Terus wal ardu laisat biqayyidin.
Artinya bumi itu tidak menjadi koyet. Artinya ya tidak harus bumi. Misalkan sampean numpak kendaraan berarti ya duduknya di atas kendaraan, duduk di bis misalkan, atau kalau zaman dulu sebelum mana ya berarti duduk di onta, itu ya sama saja. Artinya tidak harus bumi gitu loh. Wa kharaja bit tamakkuni malauna ma qaidan ghairu mutamakin au nama qaiman au ala qafahu walau mutamakinan. Ya, itu mau dikecualikan walaupun tidurnya duduk tapi tidak menetapkan pantatnya, ataupun tidurnya berdiri. Berdiri ini kalau menetapkan pantat batal apa enggak? Kalau berdiri. Kalau duduk menetapkan pantatnya ke bumi atau ke tempat itu kan tidak batalkan. Kalau berdiri ketutup, nggak batal berarti. Prakteknya gimana kalau berdiri tapi menetapkan pantat itu? Batal apa enggak? Kesepakatannya ya? Enggak batal. Tapi tasawurnya, penggambarannya belum ketemu. Berarti kalau berdiri biasa itu mutamakin apa enggak? Menetapkan ininya apa enggak? Enggak. Berarti kalau tidur berdiri membatalkan ya? Menetapkan apa enggak? Kok ragu-ragu? Ya sampai gambarkan berdiri yang mutamakin itu bagaimana, ya berdiri yang tidak mutamakin itu bagaimana. Terus au ala qafahu walau mutamakinan, atau tidur ala qafahu apa githok ya apa ini? Jadi maksudnya tidur telentang ya. Kalau tidur telentang walau mutamakinan, meskipun menetapkan pantatnya itu batal. Ya. Sekarang tak tanya nih, kalau tidur telentang walaupun mutamakin itu prakteknya biasa. Gak gambar. Kalau duduk mutamakinan menetapkan pantatnya di bumi kan seperti itu. Kalau au ala qafahu, tidur ala di atas gini berarti tidur telentang tapi menetapkan pantat. Ya berarti sampean turu pokoknya tatapno tembok jerat berarti. Ya. Paling batal. Iku batal walau mutamakinan, membatalkan wudu. Sekarang yang jadi pertanyaan, yang menyebabkan ketika tidur batal itu apa? Ditakut dan kentut. Lah tapi di sini au ala qafahu walau mutamakinan. Ketika tidur telentang, di situ sudah menetapkan pantatnya, itu tetap batal. Ketika sudah mutamakin, berarti kan sudah aman dari keluarnya angin tadi. Tapi kok tetap batal? Oh, hilang akal. Loh, sekarang beda loh, kan dibedakan di sini. Ada yang ketiga nanti zawalul akli. Terus yang kedua itu tidur. Tidur pun nanti dipilah, tidur yang mutamakin. Saya gini nih. Zawalul akli dengan naum atau tidur itu beda atau sama? Bedanya apa? Hilang akal. Kalau hilang akal itu berarti otaknya dicopot gitu, hilang itu dah. Yang hilang apanya? Kesadaran. Kalau orang pingsan itu batal gak? Itu termasuk zawalul akli. Bedanya hilang akal sama tidur apa? Apa? Yang semaput tadi sama orang tidur. Kalau tidur itu hilang akal apa enggak? Kok enggak konsisten? Katanya beda. Tapi konsekuensi hukumnya kan beda. Kalau zawalul akli, asbabul batalnya, sebab batal itu karena hilangnya akal. Tetapi kalau wudhu tadi, yang tidur tadi, ternyata yang menyebabkan batal itu keluarnya angin halus ketika tidur katanya, ya kan? Tapi dalam praktek yang terakhir tadi, ketika tidurnya wis disumpeli misalkan, aman lah, disuasi misalkan, tidur telentang, ternyata batal. Yang redaksi yang di dalamnya tadi lah, au ala qafahu walau mutamakinan itu. Ternyata itu batal. Kan penyebab batalnya kan
keluarnya angin, ternyata sudah aman, yaitu diisolasi. Tapi kalau telentang tidurnya, itu tetap dihukumi. Nah, nyambung ya? Nyambung. Ya sampai golek ya. Ya sih musyawarah maksudnya. Iku kok iso ngono. Terus selanjutnya zawalul akli, hilang akal. Itu ada terusannya ya, bisukrin au maradin au jununin au igmain au ghairi dzalik. Ketemu ya? Ulangi lagi. Wasalisu zawalul akli ay al batu alaihi bisukrin au maradin au jununin au igmain au ghairi dzalik. Sebabnya hilang akal itu ada, yang pertama itu bisukrin, sebab mendem. Mendem itu minuman keras itu loh. Ngerti ya? Siapa sih yang tahu alumni ngono-ngono gue? Mungkin bisa menjelaskan. Mendem itu piye maksudnya? Kok sampai hilang akal itu bagaimana? Apa terus orang ngerti iki bapake iki buke apa sampai seperti apa maksudnya itu? Enggak ada ya? Wong apik-apik kabeh iki. Alhamdulillah. Ya kan bisukrin itu sebab mendem. Itu entah dengan minuman keras atau dengan obat opo iku lah. Ya ora tau ngrasakno ya ora. Itu bisa hilang akal. Sepengetahuan sampean kita ya podo-podo ora ngerti nih yo. Kalau melihat orang mendem itu bagaimana? Itu kok dikatakan itu sampai hilang akal atau enggak itu? Misalkan di orkes-orkesan itu loh. Masa gak seneng dulu orkes? Ketahui potongannya ya rada seneng lah. Lah, ketika